Kisah mukjizat bak mendapat kesempatan hidup kedua untuk hijrah ke jalan yang lebih baik juga dialami oleh seorang Kartika Putri. Sempat dikenal dengan image berbeda, namun kini ia telah berubah drastis, menutup auratnya dengan berhijab syar'i. Kematian merupakan ketetapan Sang Pencipta, yang mana setiap makhluk hidup akan merasakannya. Menyadari akan kematian bisa memberikan dampak begitu besar bagi hidup seseorang, termasuk sederet selebriti tanah air. Mereka mendapati mimpi, bahkan divonis hidupnya tak akan lama lagi karena penyakit. Berikut inilah deretan kisah para selebriti yang mendapati mimpi akan kematian, hingga membuat mereka mengalami berbagai perubahan dalam hidup. Po Ati dihantui kematian karena diprediksi oleh sang adik akan segera meninggal. Kisah pertama hadir dari sosok artis senior Po Ati yang belakangan menjadi pembicaraan karena pengakuannya yang mengejutkan. Berawal dari gejala sakit perut dan kembung, Po Ati divonis oleh dokter mengidap tumor usus. Yang lebih parahnya bisa berkembang menjadi kanker jika tak segera diangkat. Namun di tengah perjuangan untuk sembuh, Po Ati mendapati mimpi di bulan Desember lalu. Ia bertemu dengan sang adik yang mengatakan kepadanya untuk memperbanyak ibadah. Dalam mimpi itu adiknya juga mengatakan bahwa dirinya akan meninggal dunia pada tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Tangis air mata Po Ati pun pecah saat menceritakan bagaimana mimpi itu sangat mempengaruhi pikirannya. Iya, kalau kesehatan sekarang lagi di usus lagi ada polip yang membesar dan dia sudah berakar, tapi udah dibiopsi jinak. Menurut dokternya, katanya sebaiknya diangkat secepatnya sebelum menjadi kanker, sebelum menjadi itu kan.
Di tengah kekhawatiran akan mimpi kematiannya, Po Ati tak hanya berusaha memperbaiki diri secara spiritual, namun ia juga berusaha untuk sembuh dari penyakit dengan menerapkan pola hidup sehat. Secara khusus, Po Ati mengajak tim silet RCTI ke rumahnya sambil mengenang berbagai pencapaian karir yang terpajang di dinding rumah. Po Ati juga menunjukkan menu makanan yang ia konsumsi setiap hari, mulai dari telur, ikan, sayuran, paha ayam yang semuanya direbus. Untuk menjaga kesehatannya, Po Ati juga minum susu protein 2 kali sehari. Tak lupa, Po Ati turut berolahraga dengan menggunakan treadmill yang berada di salah satu ruangan. Lantas benarkah lantaran takut menjalani tindak operasi, Po Ati saat ini lebih memilih untuk menjalani pengobatan secara alternatif? Posnya dulu di kamar. Iya. Ini berapa tahun yang lalu lah, kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah. Terus kalau yang ini sama Ibu Bupati Indramayu. Ini penghargaan film 3 Pilihan Hidup. Terus yang sebelah sini kalau nggak salah nih dari Dorce nih. Ya, ciptaannya Dorce, emak nyanyiin. Terus kalau ini kalau nggak salah apa ya, lomba cipta lagu Betawi, emak jadi juri. Jadi ini rumah Laule alias rumah lama modelnya ya. Jadi kalau banyak temen-temen kesini bilang gue serasa ke rumah nenek gue. serasa ke rumah nenek gue katanya, maksudnya zaman dulu banget, barang-barangnya juga semua zaman dulu, cuma ganti kulit aja gitu, kayu-kayunya nih zaman dulu banget. Terus ini pemirsa, aduh, hidup sehat hidup sehat salah satunya olahraga ya. Kalau yang namanya nenek-nenek olahraga jangan berat-berat ya, nanti pinggang patah ya. Jadi biasanya kalau habis sholat subuh sama asisten Ivon tuh kita keliling kampung gitu, kurang lebih setengah jam lah, tapi rata-rata setengah jam. Tapi kalau emak males keluar, emak biasanya treadmill nih. Duh sombong, nenek-nenek celah, nenek-nenek treadmill ya. Tapi nggak apa-apa demi kesehatan karena emak pengen hidup sehat gitu. Nih sekarang emak tunjukin ya makanan emak sehari-hari. Masya Allah, kesian banget deh lo. Pagi, siang, sore, malam makanannya begini. Nah pemirsa lihat nih, makanannya cuma begini doang nih. Ayam paha direbus ya, telur direbus, bandeng direbus, habis direbus baru dipanggang, sayur direbus, plus air putih doang sama buah lah gitu. Ya aduk deh, udah gitu aja tuh. Emak tuh nggak berani gitu, nggak berani buat operasi gitu. Jadi emak ngambil inisiatif berobat dulu deh di Sinse gitu. Alhamdulillah sih yang emak rasain ya, sakit perutnya udah enggak, BAB-nya udah lancar. Ditambah tadi minum fiber itu ya, udah lancar. Terus yang dirasain nggak ada gitu, nggak sesakit yang sebelum emak di endoskopi dan kolonoskopi.
Pengalaman spiritual menghadapi kematian juga menjadi kesaksian yang hadir dari sosok Tamara Geraldine. Beberapa waktu belakangan, ia menjadi perbincangan setelah mengaku pernah divonis bahwa umurnya tak akan lama. Bukan hanya sekali, namun 2 kali ia mendapat kabar yang sempat membuatnya cukup terpukul tersebut. Hal itu bahkan sampai membuatnya depresi, hingga memiliki kecenderungan untuk mengakhiri hidup setiap 6 jam sekali. Yang lebih mengejutkan, saat vonis kematian keduanya, Tamara yang sudah pasrah meminta kepada suami untuk menceraikan dirinya dan menikah dengan wanita lain. Memang pada waktu cenderungan untuk bunuh diri per 6 jam. Waktu vonis yang Kartika Putri sempat dihantui ketakutan karena mimpi meninggal dan disolatkan hingga akhirnya memutuskan hijrah. Kisah mukjizat bak mendapat kesempatan hidup kedua untuk hijrah ke jalan yang lebih baik juga dialami oleh seorang Kartika Putri. Sempat dikenal dengan image berbeda, namun kini ia telah berubah drastis, menutup auratnya dengan berhijab syar'i. Ternyata salah satu alasan dibalik hijrahnya, Kartika pernah mendapati mimpi dirinya meninggal dunia, bahkan disolatkan. Setelahnya, ia pun mengalami berbagai kecemasan di dalam hati. Hal tersebut bahkan membuat Kartika menjadi takut akan segala dosa, hingga ia pun tak ingin melewatkan sisa hidupnya dengan hal yang dianggap kurang bermanfaat. Kini, Kartika menjalani kehidupannya dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia pun mengaku bersyukur memiliki suami seperti Habib Usman yang selalu penuh perhatian dan sabar membimbingnya. Sempat nggak tenang, terus ketenangannya dari sholat. Kalau sholat tenang, terus kalau istighfar tenang, terus sedih juga jadi nggak sedih, nggak peka juga. Sampai di bulan Januari awal tahun baru aku mimpi aku disolatin. Kondisinya aku jadi mayit. Di situ aku nggak terima bahwa aku nggak mau mati dulu, nggak mau. Terus tiba-tiba nggak tahu ada angin apa, terus tiba-tiba tobatan nasuha bahwa ya Allah minta maaf setiap kali disujud. Itu tuh kayak ngerasa banyak dosa nih ya, apa ya, introspeksi diri. Aku tuh dosanya di mana ya? Jahatin orang insya Allah enggak, zolimin orang enggak, berbuat yang lain-lain enggak. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Saya baru bilang sama orang tua saya tanggal 5 sama mama, rencananya memang mau umroh tapi ternyata memang belum diizinkan karena satu hal dan lainnya. Terus tanggal 7 aku baru bilang manajer aku, dia pun nggak percaya karena dia pikir mungkin nggak benar gitu. Tanggal 10 baru aku memutuskan untuk berhijrah. Semua shock, keluarga shock, manajer shock, baru nggak ada keraguan, semuanya penuh keyakinan, dan aku sampai bilang resiko apapun itu akan aku jalanin. Maka ketika kita berbicara ajal, kita berbicara tentang sebuah perjalanan hidup manusia yang mereka